Halaman berapa, Pak? Sampai halaman berapa? Sekarang masuk halaman 6. Ayatnya tadi, ayatnya udah, ayatnya. Al-A'raf 158 udah. Oke. Kayaknya kemarin yang hadisnya sudah kayaknya ya, Pak. Hadisnya udah kan? Nah ya, udah ya. Berarti sekarang al-imanu bihi berarti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Uquwah Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab, ya, sebetulnya kutayib ya, buku kecil atau buku saku yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan dari rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah membaca muqaddimah dari penulis, kemudian demikian juga kita sudah membaca yakni pengertian dari Ad-Dinul Islami. Kemudian di halaman 6 setelah penulis yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan dalil dari as-sunnah atau dari hadis, yakni hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwasanya beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Berarti demi siapa, Pak? Demi Allah ya. La yasma'u bi ahadun, tidak ada yang mendengar tentangku, salah seorang dari min hadil ummati, dari umat ini. Umat di sini apa? Terlalu mana ada? yakni umatud dakwah. Baik Yahudiyun wala Nasraniyun, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min, dalam kondisi, dalam keadaan belum beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa, kecuali kana min ashabin nar, kecuali pasti dia termasuk yakni ashabun nar, ya, kekal ya di dalam neraka.
Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di paragraf selanjutnya beliau yakni penulis yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, beliau akan menjelaskan maksud dari yakni hadis di atas. Nah, hadis di atas kan berbunyi gini, ya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummati yahudiyun wa nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, ya, illa kana min ashabin nar. Di situ ada kata saudara Rasulullah SAW, walam yu'min billadzi ursiltu bihi. Dia itu meninggal dalam kondisi belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Maka di paragraf selanjutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan kepada kita sekalian apa maksud beriman dengannya. Wal imanu bihi, dan beriman dengannya. Berarti dengannya itu berarti kembalinya ke siapa, Pak? Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya, Pak? Diterangkan oleh beliau, tasdiku maja'a bihi ma'al qabuli wal it'ani. Tasdiku, membenarkan, maja'a bihi, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ma'al qabuli wal it'ani. Enggak cuma sekedar membenarkan, tetapi disertai, diiringi al-qabul. Mana qabul, Pak? Qabul itu artinya menerima dengan hati. Jadi hatinya apa, Pak? Menerima. Menerima apa? Apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wal it'ani, menerima dan tunduk, patuh dengan anggota badan. La mujaradut tasdik, tidak semata-mata hanya apa? Membenarkan saja. Ini Pak, makna beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau beriman dengan apa yang beliau bawa. Kenapa, Pak? La mujaradut tasdik, tidak hanya semata membenarkan saja. Itu apa? Makna beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Membenarkan apa yang beliau bawa, disertai atau diiringi dengan yakni menerima, hatinya menerima, Pak. Qabul itu hatinya menerima. Tidak ada sedikit pun apa? Ditolak. Wal it'an, dan anggota badan tunduk, patuh. Ya. Nah, namanya membenarkan itu apa? Tidak hanya sekedar membenarkan saja. Enggak disertai dengan membenarkan dalam hati dan tunduk dengan anggota badan. Karena apa? Oleh karena itu, walihada lam yakun Abu Thalibin mu'minan bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, Pak. Kalau beriman kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar membenarkan tok, tapi harus disertai dengan hatinya itu menerima dan anggota badannya harus tunduk. Kalau cuma membenarkan saja,
ya, hanya dalam lesan itu belum cukup. Contohnya siapa, Pak? Contohnya paman beliau, Abu Thalib. Beliau itu apa? Belum beriman, belum dikatakan mukmin, beriman kepada Rasulullah SAW, ma'atas dikihi lima jabi. Padahal apa? Beliau itu membenarkan, Pak. Membenarkan terhadap apa-apa yang beliau bawa. Wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Karena sebenarnya beliau apa? Sudah menyaksikan atau mempersaksikan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah termasuk apa? yakni min khairil adyan. Jadi apa? Sebaik-baik agama. Tapi bersama dengan itu, ya, hati beliau tidak menerima Islam. Kenapa, Pak? Karena khawatir celaan. Dari apa? Dari bangsanya, ya, atau dari suku Quraisy, ya. Itu, ya. Padahal Pak, sebetulnya beliau itu mengakui dengan apa yang beliau bawa, membenarkan, bukan mengakui, membenarkan. Demikian juga sudah memberikan persaksian kalau apa yang beliau bawa itu termasuk agama yang paling baik. Nah, itu ya. Itu makna apa? Beriman dengan apa yang beliau bawa. Baik. Kemudian selanjutnya, di poin selanjutnya, ikhwan, beliau akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang yakni kandungan dari agama kita, agama Islam. Demikian juga apa? Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang karakteristik. Ya. Demikian juga yakni keistimewaan dari agama kita, agama Islam. Belum menjelaskan wadinul islamiyu, dan agama Islam itu adalah mutadamminun, mengandung li jami'il masalihi, mengandung kepada semua maslahat allati tadamanat ha al adyanu as-sabiqatu. Di agama Islam itu, Pak, mengandung ya semua maslahat yang itu telah dikandung oleh agama-agama terdahulu. Ini ya Bapak, ini agama kita, agama Islam. Jadi semua maslahat, perkara-perkara yang menimbulkan manfaat, maslahat untuk umat itu apa? Semuanya udah apa? Sudah dikandung dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ini termasuk keistimewaannya, Pak. Yang ini tidak dimiliki oleh agama-agama sebelumnya, Pak. Atau agama yang lainnya. Mutamayyizun 'alaiha. Mutamayyizun itu apa? Teristimewakan atau terbedakan. 'Alaiha di atas apa? Agama-agama terdahulu bikaunihi. Apa yang membedakan, Pak? Apa yang membuat agama Islam itu istimewa? Ya, mutamayyizatun, ya, mutamayyizun, ya. Kita sering mendengar kata mumtaz. Ya, dari sini mutamayyizun, mumtaz. Sempurna, istimewa, ya, istimewa, ya. Apa yang membuat istimewa agama Islam itu? Bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ini, Pak. Dan nanti kalau nanti ada ulangan, Pak, sebutkan keistimewaan agama Islam, ya. Keberadaannya itu solihan. Solihan itu kalau kita terjemahkan letterak, Pak, itu pantas. Ya. Kalau bahasa kerennya relevan. Ya. Likulli zamanin
wa makanin wa ummatin. Agama Islam itu cocok, pantas, relevan. Untuk siapa, Pak? Likuli zamanin, untuk setiap waktu. Wa makanin, setiap tempat. Wa ummatin, setiap umat. Atau dengan kata lain, anak terjemahkan begini, Pak. Agama Islam itu apa? Relevan untuk atau bukan untuk ya. Untuk likuli zamanin berarti apa? Kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Nah, itu agama Islam itu apa? Cocok, relevan bagi apa tadi? Kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Jadi apa? Lintas zaman, lintas tempat, lintas yakni generasi. Jadi tidak ada istilahnya agama Islam itu apa, Pak? Apa namanya, Pak? Kuno, ya, atau ketinggalan zaman. Nah, ini sering kita dengar, Pak. Katanya sekarang bukan zamannya unta lagi, yang semisal, yang intinya apa? Ingin mendiskreditkan apa ajaran agama Islam, ya. Ini apa, Pak? Ini keistimewaan yang ini membedakan agama Islam apabila dibandingkan dengan agama-agama terdahulu. Agama Islam itu apa? Agama yang senantiasa relevan, cocok, pantas di setiap tempat, ya, di setiap waktu, dan ya, kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 48. Qala Allahu Ta'ala mukhatiban Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman mukhatiban, dalam keadaan mengajak bicara. Rasulahu, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Baik, sebelum saya terjemahkan, saya mau bertanya, Pak. Coba kita perhatikan semuanya. Dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 48, tadi Allah mengatakan, saya menerangkan, Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengajak bicara Rasulnya. Pertanyaannya, mana lafaz yang menerangkan kepada kita kalau di sini Allah mengajak bicara Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayat. Dalam ayat. Mukhatibah itu artinya mengajak bicara. Lah mana? Dalam ayat itu yang menunjukkan Allah itu mengajak bicara yang mana? Katanya yang mana? Lafadznya yang mana? Dan kami telah menurunkan. Ilaika kepada kamu, namanya itu mengajak bicara, ya. Namanya apa? Dhamir mukhatab. Kata ganti berapa, Pak? Mukhatab. Nah, di hadapannya, ya. Nah, itu namanya apa? Mukhatab, mukhatiban. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an bil haqqi, ya, dengan apa? Dengan hak. Apa fungsinya? Yang pertama, musaddiqon,
lima baina yadai minal kitab, ya. Musaddiqon, ya, membenarkan, ya. Apa-apa yang apa? Lima baina yadai minal kitab. Dari apa? Alkitab. Membenarkan. Wa muhaiminan alaihi, ya. Fungsinya Al-Qur'an itu Allah turunkan apa? Membenarkan apa-apa yang dari kitab-kitab terdahulu yang masih benar dibenarkan. Kalau enggak, wa muhaiminan, ya. Muhaiman itu apa? Sebagai apa? Yakni ya hakim, ya. Kalau yang sudah tidak relevan, ya tidak cocok, ya berarti apa? Sudah tidak boleh diamalkan. Baik. Nah, setelah beliau membawakan dari Al-Maidah ayat 48, di sini beliau memberikan kepada kita sekalian sebuah catatan yang perlu kita tulis dengan tinta emas, ya, supaya apa? Kita tidak salah paham, ya. Wa makna kaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa umatin, dan makna keberadaan agama Islam itu cocok, pantas, relevan untuk yakni setiap waktu, setiap tempat dan setiap umat, cocok dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Maksudnya apa? Ini yang penting. Anna tamasuka bihi la yunafi masolihal ummati fi ayyi zamanin au makanin. Anna tamasuka bihi, bahwasanya Pak, atamasuk Pak, berpegang teguh, bihi, dengan agama Islam, la yunafi, tidak menafikan, tidak meniadakan, masolihal ummati, maslahat umat, fi ayyi zamanin au makanin, kapanpun dan dimanapun. Bal huwa solahuha, bahkan, ya, bahkan tamasuk, ya, dengan agama Islam itu apa? Solahuha, itu akan menjadikan apa? Ini baiknya apa? Ya, ini umat. Jadi kalau kita itu pengen memperbaiki umat, Pak, ya, berarti kita harus apa? Mengajak umat untuk berpegang teguh dengan apa? Ajaran agama Islam yang masih murni, ya. Itu kalau kita ingin, ya, mengajak, ya, masyarakat kita supaya mereka itu menjadi masyarakat yang baik. Walaisa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Bukanlah maksud agama Islam itu cocok untuk setiap waktu, setiap tempat, setiap umat, itu bahwasanya agama Islam itu khadi'un, yakni tunduk, patuh, likulli zamanin wa makan wa umatin. Dengan kata lain apa? Itu berarti maknanya agama Islam itu mengikuti tren. Mengikuti apa? Zaman. Bukan seperti itu maksudnya. Kama yuriduhu ba'dunna, sebagaimana apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian manusia, kata mereka, ya. Ya, supaya Islam itu tidak ketinggalan zaman, supaya bisa mengikuti tren zaman, harus dimodifikasi. Nah, ini apa? Keliru, ya, keliru. Jadi bukan maksudnya seperti itu, ya. Maksudnya apa? Agama Islam tunduk dengan, ya, setiap zaman dan maka dan umat, ya.
Tayyib. Baik ikhwani fillah rahimanakumullah. Poin selanjutnya nggih. Oh, pelan-pelan. Oh. Oke. Baik, selanjutnya wadinu al-islamiyu dan agama Islam. Ini masih beliau menjelaskan tentang agama Islam ya. Huwa dinul haqqi. Huwa dinul haqqi. Agama Islam dia adalah agama yang hak, agama yang benar. Apa bukti, Pak? Bukti kalau agama Islam itu agama yang hak. Alladzi dominallahu ta'ala, ya, alladzi dominallahu ta'ala, agama yang Allah telah menjamin. Dominallahu ta'ala, Allah ta'ala telah menjamin. Bagi siapa? Liman. Bagi barang siapa atau siapa saja yang tamassaka bihi haqqat tamasuki. Tamassaka bihi haqqat tamasuki. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang dia itu berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Saya mungkin dihormati dulu baru nanti hati. Agak ketinggalan. Baik. Liman tamassaka bihi haqqat tamasuki. An yansurohu wa yudhirohu ala man siwahu. Qala Allah Ta'ala, ya, kalau ini kan darukannya ya. Tep. Saya ulangi. Liman tamassaka bihi, ya, bagi orang atau bagi siapa saja yang tamassaka berpegang teguh bihi dengannya, kembalinya ke agama Islam, haqqat tamasuki, dengan sebenar-benarnya apa? Berpegang teguh. Apa janjinya Allah? Apa jaminannya Allah? Ya, an yansurohu, Allah akan menolongnya. Wa yudhirahu ala man siwahu. Wa yudhirahu, dan memenangkannya. Ala, di atas, man siwahu, di atas apa? Ya, selainnya. Di atas orang yang selainnya, selain orang Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walladzi, dialah Allah yang arsala, telah mengutus, rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan membawa yakni agama yang al-haq, liudhirahu ala dini kulli, ya, supaya apa? Supaya yakni Allah memenangkan, ya, memenangkan agama Islam di atas seluruh agama semuanya. Walau karihal musyrikun,
Meskipun apa orang-orang musyrik apa membencinya. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa Pak? An-Nur ya? Ya, An-Nur ayat 55 ya. Wa qala ta'ala, ini janjinya Pak. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Wa qala ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakinanna lahum dinahumul ladir tadolahum wala yubadilannahum min ba'di khafim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janjinya Pak? Yang pertama, ya, benar-benar sungguh-sungguh Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah atau yakni pemimpin di muka bumi. Yang pertama. Yang kedua, wala yumakinanna lahum. Ya, sungguh-sungguh benar-benar ya dia Allah Ta'ala akan mengokohkan bagi mereka apa agama mereka alladir tadolahum yang dia Allah telah ridho bagi mereka sebagai agama. Terus yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaifin amna, dan benar-benar sungguh-sungguh ya ini apa? Allah akan apa? Akan mengganti keamanan setelah apa? Rasa takut mereka. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'an. Yang mana mereka apa? Beribadah kepadaku, tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang kafir setelah hal itu faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Tayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin sampai di sini aja ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita sampai di surat An-Nur ayat 55 ya. Ini di catatan saya, ini kelas 1 kemarin tanggal 9 bulan Agustus tahun 2004. Pas di sininya ya, setahun yang lalu ya. Bukan, maksudnya itu ya toh. Pas di sini ini akhirnya itu tahun kemarin itu tanggal 9 bulan Agustus gitu. Maksudnya ya toh. Ya setahun yang lalu deh. Ini kan pertama saya itu bisa kan nanti harokat dulu baru diartikan kemudian monggo penjelasannya gitu. Jadi karena penting sekali tentang agama Islam. Sebetulnya kalau tahun kemarin, barangkali yang tahun kemarin sudah ikut, tahun kemarin itu anak bantu kemarin tuh ya, karena waktunya itu terbatas, kita pertemuannya cuma tidak ada 1 jam Pak, sekitar mungkin 30-45 menit, karena kita ngikuti adanya mesin luar kan. Nah, itu kalau tahun kemarin tuh anak fotokopikan anunya Pak, yang versi harokatnya, ada harokatnya. Oh. Lah, permasalahannya kalau yang versi harokat yang
Ya, coba nanti cariin dulu ya, ada nggak itu? Karena kalau kitabnya saya punya kitabnya, tapi kalau yang versi PDF-nya saya belum tahu. Tapi sebenarnya kitabnya itu Syarah Usul Salasa. Tapi untuk yang pas usul imannya itu sama yang di bagian belakang sini ya. Ini sudah ada. Oke. Ya. Oh. Oke. Baik, demikian kita akhiri naktafi bata qadar nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.